Kenapa? Karena antar spesies itu tidak bisa menghasilkan keturunan. Bisa kawin tapi tidak menghasilkan keturunan. Video tentang penjelasan ilmiah bagaimana caranya Superman bisa terbang itu ditanggapi oleh Kang Afer dari Bogor. Jadi Kang Afer ini adalah seorang pembibit ikan. Jadi dia punya pembibitan ikan patin dan ikan lele. Katanya secara tidak sengaja dia pernah mencampurkan telur ikan patin dengan sperma ikan lele. Oke. Terus dicampur gitu di piring, dipijahkan, lalu disebar ke akuarium, dan besoknya menetas. Jadi anak-anak larva ikan kecil-kecil, tapi nggak semua menetas, ada katanya sekitar 10% yang jadi anak ikan. Sayangnya, itu anak ikan hibrid lele dengan patin tadi, itu hanya bertahan katanya hanya 5 hari, mati semua, nggak ada yang bertahan sampai gede. Ya sebenarnya kita disayangkan juga, kita pengen lihat juga tuh kayak gimana bentuk ikan hibrid antara lele dengan patin gitu. Mungkin badannya kayak patin tapi pakai kumis kayak lele. Ya interesting, menarik kalau kita bisa tahu sampai gedenya gimana. Ya intinya Kang Afer menanggapi statement di video tadi bahwa Lois Lane yang dari spesies Homo sapiens dan Superman Clark Kent yang dari spesies Homo kryptonensis, beda spesies, kalau kawin masih ada peluang untuk punya anak. Begitu kira-kira yang mau disampaikan oleh Kang Afer. Ya tidak salah, memang benar masih ada peluang punya anak. Beda spesies, perkawinan beda spesies gitu, peluang punya keturunan masih ada gitu. Tapi ingat bahwa itu bukan spesies yang baru dari perkawinan tadi, bukan karena seleksi alam, bukan karena teori evolusi, bukan karena proses evolusi yang sekian lama, tapi itu instan. Bukan natural selection tapi human selection begitu ya, kayak Kang Afer dia nggak sengaja begitu menggabungkan ikan patin dengan ikan lele dalam pembuahannya. Dan biasanya kalau tidak melalui proses seleksi alam, dia memang susah bertahan. Tidak bisa bertahan. Punah langsung. Ya. Perkawinan antar beda spesies ini sudah lama dilakukan manusia. Yang paling terkenal itu pada zaman dulu, sebelum ada mobil, manusia menggunakan alat transportasi kuda. Di samping itu mereka punya keledai untuk membawa barang. Jadi kuda cocok untuk membawa orang, penumpang gitu, penunggangnya karena ada lekukan di punggungnya, jadi enak ditunggangi. Sementara keledai itu punggungnya datar, jadi bagus buat taruh barang. Jadi kalau sekarang ibaratnya kuda itu adalah mobil sedan, keledai adalah truk. Kira-kira begitu gambarannya ya. Nah, terus manusia berpikir, bagaimana kalau dikawinkan kuda dengan keledai? Siapa tahu menghasilkan makhluk yang bisa berlari secepat kuda, tapi tahan banting dan bisa bawa barang seperti keledai. Kan itu ide yang bagus. Lalu dilakukanlah itu. Jadi mereka pilih kuda betina, mereka cari keledai jantan, itu mau dikawinkan. Nah kan, ini perkawinan yang lucu dan sulit sepertinya. Kenapa sulit? Pertama, waktu zaman dulu itu belum ada inseminasi buatan ya, jadi mereka harus melakukan secara alami. Jadi pertama kali upaya mereka adalah bagaimana caranya agar keledai yang jantan nafsu sama kuda betina. Gimana caranya? Ya terserah lah mereka gimana caranya. Pokoknya berhasilkan mereka. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua,
bagaimana caranya? Aduh, bagaimana caranya agar keledai yang kecil tadi nih, kuda betina yang gede, bagaimana caranya agar keledai ini bisa nunggangi kuda kuda betina, dan terus yang paling penting bagaimana caranya agar aduh, agar torpedonya keledai ini bisa mendarat dengan selamat begitu, mendarat dengan tepat sasaran. Ini ada aja. Ya, tapi somehow itu berhasil begitu. Ya, torpedonya keledai ini berhasil mendarat tepat sasaran, menyirami kebunnya si kuda betina. Dan akhirnya kuda betina hamil, beranak, jadilah satu makhluk baru. Namanya bahasa Inggrisnya mule, M-U-L-E, mule. Itu makhluk baru, hasil perkawinan silang, beda spesies antara keledai jantan dengan kuda betina. Namanya mule. Nama Indonesianya kayaknya nggak ada. Kenapa? Karena nenek moyang kita nggak pernah melakukan itu. Nenek moyang orang Indonesia zaman dulu itu, zaman tahun 1700 saja mau VOC gitu. Ya pasti punya kuda dan keledai juga, tapi nggak ada yang mencoba merayu-rayu keledai betina supaya nafsu terhadap kuda betina. Ya, pokoknya bahasa Indonesianya nggak ada bahasa Indonesianya, makanya kita cari namanya makhluk baru ini, bahasa Indonesianya bagusnya apa. Ya, kalau saya ngusulin kita pakai aja namanya kudai, singkatan dari kuda keledai, kudai. Nah, kudai, spesies baru. Ini ternyata melebihi ekspektasi mak comblangnya tadi. Mak comblangnya tadi kan berharap agar bisa ditunggangi juga dan bisa bawa barang. Ternyata kuda ini punggungnya ada lengkungan sedikit, jadi bisa ditunggangi nyaman. Dan terus kakinya itu lebih ramping sehingga berjalan lebih cepat, berlari lebih cepat daripada keledai. Dan bagusnya lagi, dia bisa tahan berumur sampai 50 tahun. Ya, manusia aja jarang waktu itu berumur sampai 50 tahun. Mereka kudai makhluk baru ini bisa panjang umur. Itulah kira-kira. Lalu, yang unik lagi, makhluk kudai ini bisa nendang ke samping. Nendangnya ke samping. Kalau kuda bisa nendang ke belakang doang. Nah, kalau kuda ini bisa nendang ke samping. Hebat kan? Keren juga nih makhluk bisa nendang ke samping. Dan ya memang makhluknya jenis ini cukup banyak membantu, cukup kuat, handal. Dulu waktu perang Afghanistan lawan Uni Soviet masuk invasi Afghanistan, itu Uni Soviet menggunakan armada kudai ini untuk membawa peralatan dan persenjataan mereka, ya, logistik juga. Jadi itu makhluk tahan menempuh pegunungan, bukit-bukit dan medan berat di Afghanistan. Bagus kudai, pokoknya bermanfaat bagi manusia. Tapi sekali lagi, ini spesies baru ini muncul karena campur tangan instan manusia, bukan karena seleksi alam. Tetap dia punya kekurangan. Apa itu kekurangan kudai? Mereka semua tuh mandul. Jadi kalau ada kudai jantan kawin dengan kuda betina, nggak bakal punya anak. Artinya apa? Kalau nggak ada campur tangan manusia terus, itu udah punah. Itu makhluk baru. Ya, karena mereka tidak melakukan berdasarkan seleksi alam, tidak mengikuti polanya teori evolusi. Itu campur tangan instan dari human intervention, begitu ya. Intervensi manusia bikin spesies baru. Dan tetap ada kelemahan di sana karena dia bukan dari proses seleksi alam yang panjang. Evolusi itu selalu berdasarkan seleksi alam yang panjang, waktu ratusan ribu tahun, jutaan tahun bahkan. Nah yang ini cuman mak comblangnya aja rayu-rayu dikit, si keledai ya jadi deh spesies baru. Ya tapi akibatnya apa? Spesies ini akan tergantung pada manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Kalau nggak ada manusia yang mengawinkan keledai terus dengan kuda, ya punahlah
kudai ini. Ya, itu pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.